Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dan Ibu doakan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring. Nah, Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap mencermati supaya bisa dipahami karena ini ada soal hitungannya. Nah, jadi kita langsung materi yang akan dibahas Ibu hari ini yaitu tentang cermin cekung. Nah, cermin cekung ini adalah cermin yang lengkung dengan lapisan mengkilap di bagian dalamnya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang memiliki cermin cekung pada kaca riasnya. Di sini cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Kalian bisa lihat sinar yang datang melalui cermin akan dipantulkan ke satu titik pusat, satu titik, yaitu titik fokus. Jadi sinar yang datang dari manapun yang menuju ke cermin lengkung itu akan dipantulkan ke titik fokus. Nah, itulah cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Jadi dari manapun yang datangnya menuju ke cermin cekung akan dikumpulkan di satu titik, yaitu titik fokus. Kemudian selanjutnya di cermin ini, cermin cekung, ada 3 sinar utama pada cermin cekung. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan bahas dulu. Di sini ada garis-garis, kemudian ada lengkung dan ada huruf F dan R. Dijelaskan dulu. Di sini yang lengkung itu pasti sudah dipastikan ini adalah cermin cekungnya. Nah, ini cermin cekung, berarti di bagian ada senternya itu adalah bagian depan dari cermin. Kemudian yang di belakangnya merupakan bagian belakang cermin. Di sini antara cermin dengan titik F ini adalah titik fokus, itu adalah ruang pertama. Kemudian di antara F titik fokus dan R itu jari-jari atau pusat kelengkungan. Ini di antaranya itu adalah ruang kedua. Dan di belakang R, di belakang jari-jari itu adalah ruang ketiga. Dan satu lagi di belakang cermin itu merupakan ruang keempat. Nah, jadi sudah tahu ya, di sini ada cermin cekungnya, kemudian ada titik fokus, ada jari-jari, ada ruang pertama, kedua, dan ketiga, serta di sini di belakangnya ruang keempat. Lalu ini ada garis lurus yang memotong cermin, itu adalah sumbu utama. Nah, baik, kita langsung ya. 3 sinar utama pada cermin cekung. Yang pertama, jika sinar yang sejajar sumbu utama menuju ke cermin cekung itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu sinar utama yang pertama. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar utama yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Bisa dilihat gambarnya ya. Dan sinar utama yang ketiga, sinar yang datangnya ke cermin cekung melewati R atau jari-jari itu akan dipantulkan ke R lagi, akan dipantulkan ke jari-jari lagi. Jadi hanya terlihat satu garis, padahal pantulannya tetap ke sana lagi. Nah, itu 3 sinar utama pada cermin cekung. Kenapa harus tahu? Karena di sini kita akan bahas selanjutnya tentang pembentukan bayangan. Nah, pembentukan bayangan itu dibentuk dari sinar-sinar utama ini, ketiga sinar utama ini. Jadi harus ada sinar utama yang pertama, sinar utama yang kedua, baru nanti kalau ada perpotongan di sana kita akan dapat bayangannya di mana. Nah, ini pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pada cermin cekung, bayangan itu akan dihasilkan 4. Jadi, jika suatu benda atau orang bercermin di depan cermin,
dengan jarak yang berbeda, maka akan menghasilkan sifat bayangan yang berbeda juga. Sini ada antara cermin dengan F, ruang pertama. Seandainya suatu benda atau orang itu bercermin di ruang pertama, nanti hasilnya akan terlihat di ruang berapa? Kita lihat, Ibu klik di sini. Udah. Maaf ya. Nah, diulangi. Ini di ruang pertama. Nah, jika suatu benda atau orang bercermin di depan cermin cekung berada di ruang pertama, maka ini sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar utama yang kedua yang melalui titik fokus akan diteruskan dipantulkan sejajar sumbu utama, kemudian nanti diteruskan ke belakang cermin sehingga didapat perpotongannya antara sinar utama yang pertama dengan sinar utama yang kedua. Nah, di sini ternyata perpotongannya ada di belakang cermin. Dan bayangannya menjadi lebih besar. Jika suatu benda bercermin di ruang satu dan bayangannya akan ada di belakang cermin, maka sifatnya itu maya. Maya karena ada di belakang cermin. Jadi, ini ruang pertama. Benda yang di ruang pertama akan menghasilkan bayangan di ruang keempat dengan sifat maya dan diperbesar. Kemudian lalu bagaimana jika benda itu bercermin atau ada di ruang kedua? Kita lihat. Nah, jika suatu bendanya berada di depan cermin di ruang kedua, maka akan ada di manakah bayangannya? Kita lihat. Perpotongan garisnya ada di sini, ada di bagian bawah. Nah, sini ada di ruang ketiga. Jadi jika suatu benda bercermin di depan cermin cekung di ruang 2, maka akan dihasilkan bayangan di ruang 3 dan sifatnya nyata. Kenapa nyata? Karena ada di depan cermin, masih berada di depan cermin. Kemudian selain sifatnya nyata juga diperbesar. Bayangannya akan menjadi lebih besar daripada benda aslinya. Yang ketiga, jika suatu benda disimpan di belakang R, di ruang ketiga. Ini sinar utama yang pertama. Kemudian sinar utama yang kedua itu melalui titik R, melalui jari-jari, kemudian dipantul ke titik R-nya lagi, sehingga didapat perpotongannya ada di ruang kedua, dan ternyata bayangannya menjadi lebih kecil. Jadi jika suatu benda bercermin di ruang 3 di depan cermin cekung, maka akan dihasilkan bayangan di ruang kedua bersifatnya terbalik dan diperkecil. Bayangannya menjadi lebih kecil. Yang terakhir, bagaimana kalau bendanya disimpan di titik R atau di pusat kelengkungan? Nah, di manakah letak bayangannya? Kita lihat, ini sinar pertama. Kemudian sinar yang kedua melalui titik fokus. Nah, ternyata ketika suatu benda disimpan di titik R dari jari kelengkungan atau pusat kelengkungan, maka bayangannya akan ada di titik R lagi dengan besarnya sama. Jadi sifat dari bayangannya akan dihasilkan nyata, terbalik, dan sama besar jika suatu bendanya di titik R. Itu untuk keempat pembentukan bayangan pada cermin cekung. Oh ya, jadi untuk yang ini R itu jari-jari itu jaraknya 2 kali dari titik fokus.
Misal, titik fokus itu dari cermin cekung jaraknya 5 cm, maka R, jarak dari cerminnya itu adalah 10 cm, 2 kalinya F. Itu untuk pembentukan bayangan pada cermin cekung. Selanjutnya, persamaan. Persamaan pada cermin cekung. Nah, cermin cekung ini memiliki fokus positif. Fokusnya positif. Kemudian cermin cekung memiliki persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini penjumlahan pecahan, tapi nanti ketika sudah dijumlahkan, sudah disamakan penyebutnya, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan, harus dikali silang. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, M sama dengan S aksen per S atau sama dengan H aksen per H. Apa itu F, S aksen, M, dan H aksen serta H. Sini tadi F itu sudah ya. F adalah fokus, titik fokus. S letak benda, S aksen letak bayangan. Kemudian M ini M besar, perbesaran bayangan, apakah menjadi lebih besar bayangannya atau lebih kecil. Kemudian H tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Contoh soal, di sini ada sebuah benda tingginya 20 cm. Suatu benda memiliki tinggi 20 cm, diletakkan 10 cm di depan sebuah cermin cekung. Nah, berarti yang 10 cm ini adalah S, letak benda. Memiliki fokus 15 cm. Ini sebagai F-nya 15 cm. Yang ditanyakan, hitunglah letak bayangannya. Berarti yang ditanyakan yang pertama yaitu S aksen, kemudian perbesaran bayangan M, dan yang ketiga tinggi bayangan H aksen. Untuk mencari S aksen, dari persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan dulu nilainya. 1/F itu sama dengan 1/15, sama dengan 1/S. S-nya itu tadi 10 cm, jadi 1/10. Ditambah 1/S aksen. Di sini S aksen yang ditanyakan, jadi belum ada nilainya. Yang S aksen ini, 1/S aksen, pindah ruas ke kiri, sedangkan yang 1/F-nya pindah ruas ke kanan, sehingga dihasilkan 1/S aksen sama dengan 1/15 dikurang 1/10. Disamakan dulu penyebutnya, 30, nanti atasnya di sini 2 dikurang 3/30. Jadi 2 kurang 3 negatif 1/30. Nah, ini belum selesai, baru menjumlahkan pecahannya. Nanti setelah menjumlah, tadi kata ibu, setelah menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, maka dikali silang. Yang ditanyakan itu hanya S aksennya, bukan 1/S aksen. Jadi kali silang, S aksen sama dengan 30 per negatif 1. Hasilnya S aksen sama dengan negatif 30 cm. Nah, karena di sini bayangannya bernilai negatif, maka sifatnya maya. Artinya berada di belakang cermin. Nah, kalau berada di belakang cermin sudah bisa dipastikan itu sifatnya tegak dan diperbesar. Nah, kita cari perbesaran bayangannya berapa? Dengan rumus M sama dengan S aksen dibagi S. S aksennya sudah didapat 30, tidak usah dengan negatifnya. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Nah, berarti diperbesar sebanyak 3 kali dari semula. Nah, M ini yang ketiga yang ditanyakan tinggi bayangan. Dari rumus M sama dengan H aksen dibagi H. Tadi kan M-nya itu diperbesar 3 kali. Kalau si H-nya ini tingginya 20 cm, berarti 3 kalinya dari 20 cm adalah 60 cm. 20 kali 3 sama dengan 60 cm.
Yang terakhir, penggunaan cermin cekung. Nah, penggunaan cermin cekung ini banyak sekali digunakan di yang pertama kaca rias. Kaca rias itu biasa menggunakan cermin cekung karena fokusnya sangat besar, jadi bisa menghasilkan bayangan diperbesar. Kemudian yang kedua, parabola. Ya, parabola semuanya menggunakan bentuk lengkungan cermin cekung karena sifat dari cermin cekung itu adalah mengumpulkan sinar, mengumpulkan gelombang. Parabola mengumpulkan gelombang. Kemudian teropong, cermin cekung digunakan pada teropong pantul sebagai pengganti lensa okuler. Demikian materi yang Ibu sampaikan di hari ini tentang cermin cekung sampai ke penggunaan cermin cekung. Jika seandainya masih ada yang belum dipahami, bisa hubungi langsung ke WhatsApp Ibu. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ada di rumah, tetap berdoa, jaga ibadahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.